See, I don't even understand why we, That's it. Halo Sobat Masih, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film kali ini bertema action, yang menceritakan seorang pria bernama Jimmy yang tidak sengaja bertemu dengan gadis yang memiliki kemampuan unik, yaitu hidup abadi dan tidak bisa terluka. Dari sinilah mereka akan mengalami petualangan action yang sangat menegangkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Built to thrive, yeah. I think that we've already know, yeah. I think that we've already know. Sick of dealing with the old. Film akan dibuka dengan seorang pria yang sedang berkendara, tengah membawa seorang pria yang kepalanya ditutup dengan sebuah kain. Dan tampaknya pria ini ingin dihabisi. Tapi anehnya pria yang sedang ditutupi ini malah bersenandung dan bernyanyi, yang membuat pria yang berpakaian rapi ini menjadi kesal kemudian memukulnya. Kemudian mereka sampai di suatu tempat. Well, see, I don't even understand why we, Sebuah lahan kosong di mana pria berpakaian rapi ini membuka penutup kepalanya, kemudian memaksa pria itu untuk menggali lubang yang cukup besar. Walaupun dengan luka di wajahnya, pria ini tetap selengean, bahkan berusaha untuk menegosiasi dengan pria berbaju rapi ini dan menanyakan siapa yang menyuruhnya. Tapi pria berpakaian rapi ini tetap memaksa agar segera membuat lubang kuburnya sendiri. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya pria ini menggali lubangnya sendiri. and then I sold it back to them and they didn't even realise. I was trying to work that out the whole way here. What was that? That's enough. Setelah cukup dalam menggali, tanpa sengaja dia menemukan sebuah tangan yang menjuntai ke atas. Pria ini langsung panik. What was that? Wait! Tapi pria berpakaian rapi tidak peduli. Dia langsung menembaknya, yang membuat pria yang terluka ini langsung tumbang. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak terluka. Kemudian pria berpakaian rapi ini langsung menembaknya lagi. Dan hal yang luar biasa pun terjadi. Dia juga tidak terluka lagi. Akhirnya, pria ini berhasil merebut pistol milik pria berpakaian rapi kemudian menghabisinya. Hey, lady. Dan langsung menarik keluar tangan itu dari dalam lubang. Tangan itu dimiliki oleh seorang gadis cantik yang entah bagaimana dia bisa dikubur hidup-hidup di tempat itu. Tanpa bisa memberikan penjelasan, mereka pun langsung pergi ke dalam mobil. Dan pria ini terus bertanya bagaimana dia bisa berada di dalam lubang. Tapi wanita ini tidak menjelaskan apapun, dia hanya diam. Dan pria ini bernama Jimmy. Dan kemudian terjadi sebuah ledakan besar. I didn't realise there'd be somebody buried alive in the hole that I was digging for my... Go! Dan mereka berdua keluar tanpa sedikit pun terluka. Dari sinilah Jimmy sadar kalau wanita ini bisa membawa keberuntungan dan juga keabadian. Jadi dia mulai memborgol dirinya dengan gadis ini. Kemudian waktu akan kembali ke beberapa jam sebelumnya, sebelum dia ditangkap dan disuruh menggali lubang kuburnya sendiri. Di sini Jimmy bersama temannya yang sama-sama pengangguran sedang menuju tempat laki-laki biasa melepaskan hasrat duniawinya. Di sini Jimmy dan temannya punya satu tujuan, yaitu membawa pergi gadis-gadis di dalam tempat itu. Jadi dia dan temannya berpura-pura menjadi tukang servis keliling. Tapi sayangnya hal itu ketahuan, yang membuat dia ditangkap. Dan kejadian yang waktu pertama kali itu yang membuat Jimmy disuruh untuk menggali lubangnya sendiri.
Kemudian kita akan kembali ke masa kini. Jimmy dan gadis ini berhasil lolos dari maut. Dengan kondisi tangan yang terborgol satu dan yang lainnya, Jimmy berjalan di tengah jalan dan kemudian menemukan sebuah telepon umum. Di sini dia menelpon seseorang, yaitu ayahnya, dan meminta bantuan kepada ayahnya. Tapi sayangnya di sini ayahnya tidak mendengarkan permintaan dari Jimmy. Karena ayahnya sudah membencinya, bahkan telah membuangnya, tidak menganggapnya anak. Tapi di sini Jimmy masih tetap ngotot dan dia menemui ayahnya di rumah sakit, yang mana ayahnya dalam kondisi sakit dan sekarat. Tapi kemudian saat Jimmy dan gadis itu berjalan, tiba-tiba ada orang menabrak mereka. Tapi dengan ajaibnya, Jimmy dan gadis itu tetap selamat. Malah, pria yang menabrak itu keluar dari mobilnya dan menodongkan pistol. Di sini sudah jelas kalau Jimmy memang ingin dibunuh, tapi sayangnya pria itu ditabrak oleh mobil, yang membuat pria penabrak itu tewas seketika. Jimmy pun semakin yakin kalau gadis ini akan membawa keberuntungan dan keabadian bagi dirinya. Kemudian Jimmy melanjutkan misinya dengan menyelamatkan gadis-gadis penghibur itu. Dengan truknya, Jimmy menuju tempat itu. Kemudian, dengan bergegas, dia menyelamatkan satu demi satu gadis-gadis itu dan membawanya pergi. Di sini Jimmy berusaha lolos dari para pengejarnya. Dia meliuk-liuk masuk ke dalam gang dan kemudian menuju sebuah gudang. Setelah sampai di gudang itu, Jimmy langsung membuka box kontainernya. Kemudian muncul seorang gadis yang menyerang dirinya dan lari. Jimmy juga melihat beberapa gadis dengan kondisi yang cukup, bisa dikatakan menyedihkan, keluar dari kontainer itu. Kemudian waktu akan mundur di 1 minggu sebelumnya. Jimmy sedang bersama kekasihnya di bawah rel kereta api karena dirasa memang Jimmy adalah pria miskin dan pengangguran. Dia tidak bisa membawa kekasihnya ke tempat yang layak. Tapi di sini kekasihnya tidak keberatan. Tapi kekasihnya meminta Jimmy untuk segera bekerja dan menghentikan semua omong kosong ini. Dan kekasihnya juga bercerita kalau dia sudah mendapatkan beasiswa. Jimmy pun turut senang, walaupun dari ekspresinya dia sama sekali tidak senang. Kemudian waktu akan kembali ke sekarang. Terlihat gadis-gadis yang keluar dari kontainer itu tampak ketakutan. Entah apa yang mereka alami. You owe me here! Saat kontainer itu dibuka, alangkah terkejutnya saat melihat Jaya, mantan dari Jimmy. Kenapa dia bisa terjebak di tempat itu? Tapi di sini gadis itu langsung menutup kembali. Dia berkata kalau tidak ada waktu untuk melakukan ini. Tapi di sini Jimmy mengatakan kalau dia ingin menyelamatkan gadis-gadis ini dan siapa tahu mereka ada gunanya. Kemudian dia membuka kontainer itu lagi. They normally do. It's not like Oh that. yeah, I'll tell you what it's like. He's my ex. Jaya begitu marah kepada Jimmy yang telah membuat dia terjebak di situasi ini. Tapi Jimmy sendiri tidak tahu kenapa dirinya bisa berada dalam situasi ini. Kemudian beberapa orang dari dalam kontainer itu sudah muak dan mereka pergi dari tempat itu. Tapi beberapa orang masih tetap tinggal. Kemudian Jaya bertanya, apa hubunganmu dengan gadis ini? Jimmy hanya menjawab kalau gadis ini adalah asuransiku yang akan menyangkut semua tentang keselamatanku. Awalnya Jaya tidak paham, tapi hanya satu hal yang dipahami oleh Jaya, yaitu bahwa gadis itu lebih cantik daripada dirinya. Kemudian dari sini Jaya mulai menjelaskan kenapa dia bisa terjebak di tempat itu. Di sini mereka ditipu, dibius, dan kemudian dibawa pergi dan berakhir seperti ini. They put something in us. Look like that. Stop the pain. Look, this isn't their fault. Tapi yang lebih mengerikan dari itu, orang-orang ini telah menanamkan sesuatu di perut gadis-gadis ini. They won't make it. Doesn't work like that. Stop the pain. Stop it from getting worse. But Karena prosedur penanamannya yang tidak higienis membuat salah satu gadis ini mulai merasakan sakit. Dan di sini
Mereka meminta kepada Jimmy untuk segera membawa ke rumah sakit. Please. I know where the rest of Di tengah perdebatan itu, salah satu gadis berhasil kabur dan menuju sebuah rumah mewah. Awalnya gadis ini tidak dihiraukan di rumah itu, tapi setelah mengatakan kalau dia bisa menunjukkan di mana letak gadis-gadis itu, wanita ini diizinkan masuk. Di sini Jimmy dan gadis-gadis ini masih berdebat, tapi kemudian terdengar langkah kaki dari orang-orang yang mengejar mereka. Di sini, Jimmy dan gadis itu ingin segera menolong para wanita ini. Kemudian, mereka langsung naik ke dalam truk. Di sini Jaya akan mengemudikan truk itu untuk menuju rumah sakit. Kemudian mereka pun berangkat. Sophia, okay, she's got these skills. She can help you. Nobody knows this. Yang lebih mengejutkan, Jimmy meminta kepada para gadis itu untuk menyentuh wanita ini, karena wanita ini akan memberikan keselamatan dan kekebalan. Sepanjang perjalanan, mereka terus menyentuh wanita ini. Sedangkan Jaya berusaha meloloskan diri dari kejaran para pengejarnya. Was a young girl, I was young. Wild. Setelah sampai di rumah sakit, di sini mereka sangat bahagia. Mereka akan segera ditolong. Tapi di saat mereka menjauhi truk itu, tiba-tiba terdengar suara bip dan satu demi satu gadis itu meledak. Jimmy dan gadis itu benar-benar tertegun dan tidak percaya kenapa hal semengerikan ini bisa terjadi. Tak selang lama mobil van pun datang dan membawa Jimmy dan gadis itu entah kemana. Kemudian Jimmy dan gadis itu dibawa ke rumah yang cukup besar. Rumah yang kita lihat tadi. Di sini dia diturunkan dan dipisahkan dengan Zinovia, nama gadis itu. Excuse me, facing this shithole for fucking ever for no apparent reason. Orang-orang yang membawanya juga berpakaian aneh, seperti orang dewasa yang menggunakan baju anak kecil. Kemudian, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu ternyata ada teman Jimmy yang sudah berada di tempat itu dari tadi. Di sini Jimmy menanyakan di mana uangnya, tapi temannya mengatakan kalau dia tidak membawa uangnya. Hal ini membuat Jimmy semakin frustasi. Tak lama berselang, wanita-wanita itu pun muncul dan kemudian diikuti oleh gadis kecil. Yang lebih mengejutkan ternyata dalang dari kematian para gadis-gadis itu ialah anak kecil. Di sini gadis kecil ini hanya ingin mencari sebuah kesenangan. Bahkan di sini dia memberikan sepotong besi kepada teman Jimmy dan memintanya untuk memukul Jimmy sampai dia tidak sadar. Bila dia tidak melakukan itu, maka mereka berdua akan dihabisi. Dengan terpaksa, temannya melakukan itu. Sedangkan Jimmy harus bertahan dari pukulan demi pukulan. Di saat itulah Jimmy melihat Zinovia dan gadis kecil itu pun berteriak. Disingkat cerita, Zinovia dibawa ke ruangan lain. Di sini dia dikumpulkan dengan para gadis yang akan ditanamkan alat peledak itu. Kemudian muncul dokter aneh yang begitu saja langsung memilih salah satu wanita itu. Setelah memasang alat itu, dengan kejamnya wanita itu dikembalikan ke selnya. Dan kemudian dia akan memilih lagi. Tanpa basa-basi, Zinovia langsung menyerahkan dirinya. Kemudian saat berada di meja operasi, di saat wajahnya distempel dengan api, dia tidak merasakan sakit. Dia tidak peduli. Di saat jarum suntik akan masuk, jarum suntik itu tidak bisa memasuki tubuh dari Zinovia. Dokter pun terkejut, tapi di saat lengah itulah Zinovia langsung melawan. Imam Slet Natolun.
dan kemudian melumpuhkan satu demi satu wanita penjaga itu dan langsung menghampiri dokter. Dokter langsung menembak Zinovia. Tapi tidak ada satupun peluru yang bisa mengenainya. Semuanya terpental akibat kesaktian dari Zinovia. Kemudian di sini Zinovia langsung menghabisi dokter itu. Tapi sebelum itu dia memegang tangan dari dokter itu untuk menghindari pendarahan. Tapi setelah dia puas berbicara, dia lepaskan dan dokter itu pun tewas. Di sini para gadis yang melihat itu seakan-akan melihat sebuah keajaiban dari Zinovia. Kemudian Zinovia pergi dari tempat itu diikuti oleh para gadis ini. I'm nothing. Can I see? Cerita di sini Jimmy sudah digantung di atas pohon. Dia akan ditenggelamkan sebagai bentuk senang-senang dari bocah ini. Tides are the periodic rise and fall of their cause by gravitational interaction. Jimmy di sini sudah pasrah. Dia sudah tidak bisa lolos lagi. Ditambah lagi dia sudah terluka. Di saat dia tenggelam, tiba-tiba Zinovia berenang ke arahnya, langsung memegang tubuh Jimmy dan kemudian memintanya untuk tenang. Dan gadis itu melihat kalau Jimmy sudah mati. Dia pun pergi dari tempat itu. Setelah gadis itu pergi, Zinovia langsung menyelamatkan Jimmy dan kemudian mereka berenang ke tepi sungai itu. Di sini Jimmy sangat kesal. Kenapa hal buruk selalu menimpanya? Kenapa ada orang yang menginginkan dia mati? Bahkan dia tidak melakukan apapun. Ditambah lagi, kini ayahnya sudah sekarat dan hampir saja mati. People get sick. They get sick because of me. All those girls are dead. My father is the only reason I'm not dead 3 times fucking over is because I shouldn't be here. It's like you could mess it up more. Look at the pictures. Yang lebih membuat dia sedih, ayahnya tidak pernah mengakuinya sebagai seorang pria. Yang dia lihat, Jimmy ialah seorang bocah. Zinovia yang mendengarkan hal itu hanya terdiam. Setelah Jimmy mengatakan apa yang ingin dia katakan, lalu Zinovia memberikan sebuah kamera kepada Jimmy untuk mencari tahu keberadaan di mana ibunya. Di sini Zinovia sudah sangat kesal, lelah, bahkan muak dengan keabadian yang dia miliki. Dia ingin mengakhiri semua ini. Dia sudah hidup lebih dari 90 tahun. Dia hanyalah wanita tua dibalut tubuh awet muda. Tapi di sini Jimmy tidak keberatan. Bahkan dia sangat mengagumi apa yang dimiliki oleh Zinovia. Saat melihat kamera itu, tidak sengaja dia melihat selimut yang sama dengan yang dikenakan oleh ayah Jimmy di rumah sakit itu. Akhirnya mereka menyadari kalau wanita itu berada di rumah sakit yang sama. Jimmy dan Zinovia langsung bergegas menuju rumah sakit itu. Dan di sini akhirnya Zinovia bertemu dengan ibunya. You can still. Hey, Skinny, what happened to your face? Kemudian di sini Zinovia bertanya kepada ibunya, bagaimana caranya menghilangkan kutukan ini. Tapi di sini ibunya tidak memberitahu. Sedangkan Jimmy yang mendengarkan ayahnya batuk langsung membawa ayahnya menuju kamar itu. Tanpa mereka sadari ternyata orang-orang yang memburu Jimmy dan Zinovia sudah datang di rumah sakit itu. Kemudian mereka menyerang menggunakan gas air mata. Di sini Jimmy langsung memberikan ayahnya kepada Zinovia. Ayahnya kaget, seakan-akan semua penyakitnya langsung sembuh. Di sini Jimmy ingin membawa pergi Zinovia, ayahnya, dan juga ibu dari Zinovia. Tapi ibu dari Zinovia menolak. Dia sudah lama menunggu kematian ini. Dia sudah muak dengan semua keabadian ini. Dia ingin mengakhiri semua ini. Kemudian dia membisikkan sesuatu kepada Zinovia. Bagaimana cara mengakhiri kutukan itu. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Di saat para penyerang itu berusaha menyerang, ternyata salah satu perawat ialah orang suruhan dari ayah Jimmy. Kemudian mereka langsung keluar dari rumah sakit itu. Ayahnya dan perawat itu selamat, sedangkan Jimmy terus diberondong dengan peluru dari orang-orang itu. Tapi di sini Jimmy sudah berpegangan kepada Zinovia. Peluru pun tidak bisa menembus dirinya. Seakan-akan dia mengejek ke arah para penembaknya untuk terus menembak dan lakukan sebanyak apapun yang kalian mau. Ayahnya yang melihat itu seakan-akan tersentak dengan kesaktian dari Zinovia dan juga keberanian dari putranya.
Kemudian ayahnya memegang senapan dan menghampiri para penembaknya. Dan anehnya, mereka langsung terdiam dan berkata, "Bos." Baru diketahui ternyata mereka semua adalah anak buah dari ayah Jimmy. Dan Jimmy merupakan ketua dari gangster. Jimmy pun kaget dan tidak menyangka kenapa ayahnya bisa dipanggil bos. Di sini ayah Jimmy dengan sigap langsung menghabisi kedua anak buahnya dan kemudian memeluk karena merasa sangat bangga dan bahagia. Ditambah lagi kini dia berpeluang untuk sembuh dari penyakitnya setelah Zenovia berada di samping Jimmy. Disinilah ayahnya mengatakan yang sebenarnya, kalau Jimmy merupakan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jimmy. Tapi sayangnya dia telah gagal di malam itu. Jimmy pun tidak percaya kenapa ayahnya bisa setega itu. Tapi ayahnya beralasan, ini adalah upayanya untuk membuat Jimmy merasa pantas menjadi penerus keluarganya. Dan kini adalah saat yang tepat bagi Jimmy untuk melanjutkan bisnis keluarga. Tapi Jimmy menolak, dia sudah sangat kecewa kepada ayahnya. Ayahnya yang ingin menghabisi nyawa anaknya sendiri. Di sini Jimmy sangat marah dan pergi bersama Zenovia. Ayah Jimmy begitu kesal, kemudian menembakkan peluru ke arah Jimmy, tapi tidak ada satupun peluru yang bisa mengenainya. Kemudian mereka pun pergi. Sebelum mereka pergi, Jimmy berkata kepada Zenovia, bagaimana cara menghilangkan kutukan ini? Zenovia berkata, caranya dengan membuat keturunan. Dari sinilah mereka berdua memutuskan untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama dan membuat banyak keturunan. Dan film pun Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Fokus Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. A better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.